Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Guruku Pahlawanku, Digitalisasi dan Efisiensi Birokrasi Pendidikan sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan. Yang pertama, saya akan mulai dengan prolog, dengan pertanyaan pemantik berupa, ada apa dengan pendidikan? Dulu, pembangunan hanya didasari pada aktualisasi dan akumulasi pendapatan, sehingga membuat perhatian dunia hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, modal, dan berbagai hal-hal yang sifatnya material. Sayangnya, hal tersebut tidak membuktikan adanya perbaikan kualitas hidup. Justru sebaliknya, ketimpangan semakin terlihat, kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya. Hal tersebut membuat konsep pendidikan tidak lagi berfokus pada hal yang sifatnya material, tapi juga membangun dan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Yang pada tahun 1990, UNDP membentuk Human Development Index dengan memuat dimensi pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Lantas, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Satu hal yang pasti, permasalahan pendidikan di Indonesia itu sangat kompleks dan multidimensional. Dan permasalahan tersebut bermuara pada permasalahan birokrasi yang dimaklumi dan dianggap sebagai suatu hal yang normal dalam menjalankan pendidikan. Dan tentunya hal tersebut sangat paling berdampak pada guru sebagai sosok yang berada di lapangan pendidikan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana membenahi beban birokrasi pada guru dalam dunia pendidikan? Sebelum menjawabnya, saya akan mencoba menguraikan permasalahan birokrasi yang ada di dalam pendidikan itu sendiri. Dengan pertanyaan pemantik berupa, apa yang terjadi dengan pendidikan? Jika sebelumnya kita lihat pada laporan anggaran pendidikan tahun 2016, dari 20% dana APBN yang dikeluarkan negara untuk pendidikan, yakni sebesar 419,2 triliun, 52% diantaranya habis hanya untuk birokrasi. Yang jika dilihat turunannya, itu dikeluarkan hanya untuk gaji guru, tunjangan, belanja pegawai, sertifikasi profesi, dan seterusnya. Sisanya, atau 48% dana pendidikan tersebut, baru digunakan untuk dana alokasi khusus fisik, sarana prasarana, dana pengembangan biaya pendidikan, dan biaya lain-lain. Tapi di sisi lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Nadiem Makarim, ingin berusaha mengentaskan permasalahan birokrasi tersebut. Dan itu terlihat dari pidatonya pada tahun 2019 lalu, yang cukup fenomenal pula pada saat itu. Salah satu kutipannya seperti tertuang di dalam presentasi ini. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tapi lebih sering diberi aturan dibanding dengan pertolongan. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tapi waktu Anda habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Dari dua hal tersebut, sepertinya kita bisa sepakat bahwa memang permasalahan birokrasi pendidikan itu eksis dan nyata di Indonesia gitu. Dan kenyataan birokratisasi pendidikan tersebut yang disebut Graeber sebagai total birokrasi. Mari kita lihat perkembangan kebijakan dan birokrasi pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama, sekolah itu diberikan otonomi, independensi, dengan meningkatkan mutunya yang disebut sebagai MPMBS, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Namun sayangnya, hal tersebut tidak seideal apa yang dituliskan, karena banyak hal yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu sebelum meningkatkan mutunya, baik dari sarana prasarana maupun kualitas pengajaran dan proses pendidikannya. Lantas, kurikulum diubah dengan merujuk pada kompetensi yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi, yakni pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi yang harus dilakukan oleh guru dalam mencetak pelajar-pelajarnya gitu. Lagi-lagi hal tersebut tidak berjalan dengan ideal karena dianggap banyak hal yang membuat hal itu tidak siap, mulai dari sarana prasarana penunjang maupun kompetensi guru itu sendiri. Maka dikeluarkanlah kebijakan biaya operasional sekolah untuk membantu sekolah-sekolah untuk menunjang biaya operasionalnya.
Namun nyatanya hal tersebut pun lagi-lagi banyak praktik kecurangan, mulai dari korupsi, fraud yang dilakukan oleh aktor-aktor pendidikan, baik yang berada di birokrasi itu sendiri maupun yang ada di lapangan. Dengan demikian, pendidikan diberikan otonomi berdasarkan otonomi daerah, sehingga pengelolaan pendidikan tidak lagi banyak diurus oleh pusat, tapi oleh pemerintah daerah. Berbagai kerumitan yang terjadi, alih-alih menyelesaikan permasalahan pendidikan, justru pendidikan terjebak pada structural stupidity yang memaksakan praktik birokrasi pendidikan tersebut kepada guru sebagai aktor yang berada langsung di dalam lapangan pendidikan. Apa sih implikasinya? Implikasi yang paling terlihat adalah membuat pendidikan pada kondisi yang Graeber sebut sebagai dead zone of the imagination. Pendidikan alih-alih membuat peserta didiknya menjadi lebih imajinatif, kritis, dan seterusnya, justru dengan kerumitan birokratisasi yang hadir pada pendidikan, itu membuat lembah kematian imajinasi di dalam pendidikan itu sendiri. Bisa kita refleksikan apakah ini itu terjadi di dalam dunia pendidikan kita akan buktikan. Terdengar sangat pesimistis sekali ya permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Namun esai ini, presentasi ini, saya sendiri tidak akan terjebak pada nuansa pesimistis tersebut gitu. Saya akan mencoba menghadirkan salah satu tawaran yang bisa diterapkan berupa digitalisasi guru sebagai katalisator perubahan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih membenahinya permasalahan pendidikan ini? Kita patut paham bahwa guru merupakan aktor utama yang menjembatani langsung antara ilmu pengetahuan, muara ilmu pengetahuan, kepada peserta didik. Tidak berlebihan rasanya jika menyebut guru sebagai katalisator. Namun, peran tersebut, potensi tersebut, apa yang dia harus dilakukan oleh guru tersebut semakin kerdil akibat kerja-kerja beban birokrasi yang mau tidak mau harus tanggung guru. Maka diperlukan adanya intervensi langsung dengan menghadirkan wadah yang dapat digunakan oleh guru dalam rangka mengefisiensikan birokrasi pendidikan yang saya sebut sebagai all-in-one apps for teacher. Di dalam all-in-one apps for teacher tersebut terdapat nilai-nilai yang bisa membantu guru dalam mengerjakan proses administrasi dan birokrasinya dalam memperlancar proses pendidikan. Efisiensi, terintegrasi, dan interaktif. Efisien, guru tidak lagi disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya administratif birokratif, terintegrasi segala hal sudah terhubung, dan interaktif bisa membantu guru secara langsung. Gitu. Apa sih outputnya? Jelas, guru memiliki wadah yang dapat meringankan beban birokrasi dan administratifnya. Luaran jauhnya adalah, guru dapat memaksimalkan perannya dalam mengajar karena dia tidak lagi terbeban dalam hal-hal yang sifatnya birokratif dan administratif. Maka dengan demikian, guru dapat menjadi jembatan ilmu bagi peserta didik dalam melakukan perubahan. Apakah all-in-one app for teacher ini suatu hal yang realistis? Sangat realistis dan sangat mungkin untuk diterapkan. Jika kita lihat konteks revolusi industri 4.0 yang terjadi di berbagai belahan dunia, teknologi sangat membantu perkembangan pendidikan, seperti di Inggris dengan ICT policy making-nya, di Amerika dengan National Information Infrastructure-nya, di Jepang dengan Gijutsuka-nya, Chile dengan teknologi Plan of Quality Education-nya, bahkan Singapura, tetangga kita di Asia Tenggara, terdapat Singapura One untuk membantu pendidikannya. Bagaimana dengan Indonesia? Rasanya inilah waktunya. Lantas, bagaimana dengan nasib pendidikan ke depannya? Bagi saya sendiri, menuju Indonesia emas pada tahun 2045 yang digadang-gadang sebagai era di mana ledakan informasi menjadi lebih populer, merupakan omong kosong belaka. Indonesia emas itu merupakan omong kosong belaka jika tidak membenahi permasalahan birokrasi pendidikan yang mengakar sampai hari ini. Sehingga all-in-one apps untuk guru tuh bukan satu persoalan yang bisa dilakukan atau tidak, tetapi mau dilakukan atau tidak. Jika memang all-in-one apps dianggap sebagai satu hal yang mustahil untuk dilakukan saat ini dan ke depannya, itu menjadi pertanda bahwa imajinasi kita telah mati dan itu dimatikan oleh birokrasi pendidikan pada saat kita sekolah dahulu. Itulah bukti bahwa
birokrasi pendidikan itu merupakan satu hal yang sangat mengerikan dalam mematikan imajinasi. Hal itu akan membuat pembangunan berkelanjutan menjadi lebih baik ke depannya bagi bangsa Indonesia. Karena memang pembangunan berkelanjutan itu ditopang oleh pendidikan. Dan pendidikan memerlukan proses pengajaran yang baik. Proses pengajaran yang baik tentu membutuhkan ide-ide brilian dari guru. Dan ide-ide brilian dari guru akan hadir jika efisiensi birokrasi pendidikan dilakukan. Maka melalui aliran apps ini, guru akan menjadi pahlawan pendidikan yang akan menghadirkan para katalisator-katalisator perubahan. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Terima kasih.